Mungkin kita tidak asing mendengar istilah ada harga, ada rupa. Kualitas yang baik tidak terlepas dari harga yang cukup. Brand-brand tertentu menjaga kualitasnya begitu rupa, sehingga orang berani untuk bayar mahal untuk hal itu. Kehidupan manusia sama seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kualitas kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan dan sesama, karena perbuatan kita itu benar, menyenangkan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Salam damai sejahtera Tuhan turun bagi tiap kita pada hari ini, sehingga jadi doa saya dan saya yakin ini jadi iman kita bersama. Kita makin serupa dengan Tuhan dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan kita. Sehingga satu kali kelak, waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan, kita bisa mendengar, "Sabastalah engkau hambaku yang setia." Hari ini kita mau belajar satu pribadi yang diubahkan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengenal ciptaan yang ia bentuk, dan dia menyempurnakan ciptaan itu. Abram menjadi Abraham, bapa orang percaya. Sikap hidup yang benar, kualitas yang baik ditunjukkan dalam Kejadian pasal 14 ketika Abram bertemu Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 dimulai demikianlah firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Haleluya. Yang diberkati ialah mereka yang membukakan dirinya untuk terima firman dan mau melakukannya dengan setia. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kisah ini memberikan sebuah gambaran bahwa sikap Abraham yang tergerak oleh kasih, tidak mementingkan diri sendiri, mau berkorban, mengambil resiko untuk keluar dari zona aman, masuk kepada zona di mana ia menghadapi risiko yang tidak kecil, berhadapan Kedorlaomer dengan para raja yang profesional dalam berperang. Sementara Abraham hanya bermodalkan 318 orang. Itu pun mereka yang tumbuh di rumahnya. Namun demikian, karena keyakinan dan kepercayaannya bahwa Tuhan pasti menyertai setiap langkahnya, maka ia pulang dengan kemenangan. Dia bawa rampasan, dia bawa kembali Lot dan seluruh tawanan yang pernah dijarah oleh Kedorlaomer. Sampailah ia ke lembah Syahwe. Di situ dia ketemu dengan Raja Sodom dan disambut oleh seorang pribadi yang Alkitab catat bernama Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur, memberikan sesuatu untuk memulihkan kekuatan. Itu roti. Memberikan anggur untuk memenuhi sukacita. Pribadi ini memberkati Abraham, sebab Alkitab mencatat pribadi ini adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan kepada pribadi ini Abraham sebagai penerima janji
garis bawahi, sebagai penerima janji yang melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan, yang mendengar suaranya yang berkata, keluarlah dari tempatmu, pergilah ke sebuah tempat. Dan waktu Abraham memberikan respon, maka pribadi yang meminta Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menyatakan kekuatan dan kekuasaannya. Setiap ancaman, setiap tekanan, setiap pergumulan, Abraham tidak pernah mengalami kekalahan. Namun sebaliknya, dia mendapatkan hal yang lebih dari semua proses yang Tuhan kerjakan. Namun kepada Melkisedek, Abraham menundukkan dirinya. Ia jadi bukan siapa-siapa. Coba lihat catatan-catatan sejak Kejadian 12. Maka tiap perjumpaan Abraham dengan Tuhan, ia selalu membangun mezbah bakaran. Abraham tidak pernah lupa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan yang dikasihinya, yang kepadanya Abraham menyerahkan dirinya total. Jadi Abraham bukan orang yang pelit. Abraham adalah orang yang memberikan respon. Inisiatifnya tinggi dalam mempersembahkan sesuatu. Tapi menarik sekali, Kejadian 14 memberikan catatan bahwa Abraham ketemu dengan imam yang bernama Melkisedek, dan ia mempersembahkan 1/10 dari semua yang ada pada dia. Apakah sudah ada hukum persepuluhan pada waktu itu? Jawabnya tidak. Apa yang saya mau kasih pesan pagi hari ini buat saya dan saudara, Bapak Ibu, kualitas yang baik menentukan posisi kita ketika kita melangkah menuju pada kekekalan di dunia ini. Dan kualitas itu terbentuk dari kedekatan kita pada Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, saya percaya dia akan kasih petunjuk-petunjuk tertentu yang kita responi dengan tepat, menghasilkan hal yang besar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.